Oke, selamat pagi kepada teman-teman dan guru. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penataan produk di bagian penyebab timbulnya kehilangan produk dan teknik-teknik pencurian produk. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang penyebab timbulnya kehilangan produk. Nah, yang pertama itu penyebab timbulnya kehilangan produk yang pertama bisa karena pencurian oleh karyawan itu sebanyak 45%. Nah, kenapa demikian? Karena pencurian oleh karyawan juga bisa dilaksanakan oleh karyawannya, karena karyawan tahu jelas tentang cara-cara, misalnya cara perhitungannya, cara menyusunnya itu, terus pokoknya cara-cara yang ada di dalam itu bisa mempengaruhi pencurian oleh karyawan sendiri. Jadi lebih besar kemungkinan pencurian oleh karyawan sendiri. Nah, yang kedua ada pencurian oleh pihak eksternal. Pencurian oleh pihak eksternal ini ada 30%. Nah, persentase kehilangan kedua oleh pencurian oleh pihak eksternal itu peristiwa ini berasal dari terjadinya kurangnya pengawasan dari para pihak penjaganya atau pihak yang berwajib. Nah, itu terjadi karena kelalaian bisa disebut. Pihak eksternal itu pihak luar yang mencuri ke dalam toko kita. Nah, itu sebanyak 30%. Nah, yang kedua ada kesalahan dan ketidakakuratan pencatatan itu sebanyak 20%. Nah, kehilangan penyebabnya oleh kesalahan pencatatan atau ketidakakuratan pencatatan ini bisa terjadi oleh bagaimana sih cara pencatatannya itu tidak terlalu benar atau kurang akurat, jadi bisa mempengaruhi pencurian atau kekurangan produk-produknya itu sebanyak 20%. Nah, yang terakhir ada kesalahan pihak pemasok, itu 5%. Jadi itu sangat sedikit kemungkinan terjadi pencurian oleh pihak pemasok, karena itu sudah dihitung jelas, misalnya sebelum perjalanan dan dihitung jelas berapa barang yang masuk ke dalam toko nanti. Nah, di toko pun bisa dilihat oleh diawasi oleh orang keterpercayaan toko, pemilik toko. Nah, jadi kemungkinan hal untuk dicurinya itu sangat sedikit. Nah, yang kedua itu teknik-teknik pencurian produk. Ada beberapa teknik pencurian produk. Yang pertama itu pencurian oleh konsumen. Nah, pencurian oleh konsumen ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu memasukkan produk ke dalam tas. Nah, bisa saja kan kita kalau ke toko gitu, kita kan boleh bawa tasan. Nah, kita bisa saja masukin produk misalnya kecil gitu yang bisa kita curi ke dalam, diletakkan di dalam tas itu. Kemungkinan hal bisa terjadi. Terus yang kedua, pencurian secara berkelompok. Nah, pencurian secara berkelompok itu mereka ada sekumpulan orang kalau secara berkelompok ketika salah satu anggota melakukan pencurian, anggota sekelompok yang lain mengalihkan pandangan gitu. Misalnya orang itu menutupi, kan ada beberapa orang dalam satu kelompok, misalnya kita letakkan 3-4 orang. Nah, satu orang yang mencuri, 3 orangnya lagi yang menghalangi CCTV untuk langsung menangkap atau merekam pencurian. Jadi tidak nampak karena pencurian berkelompok, karena ada yang menutupi gitu. Terus yang ketiga, menghalangi
pandangan. Nah, menghalangi pandangan, sama halnya seperti tadi, menghalangi pandangan ke CCTV supaya CCTV itu tidak dapat merekam orang yang curinya secara langsung tadi itu, karena dihalangi. Terus yang keempat itu menyapu bersih produk. Nah, motif pencurian menyapu bersih produk itu, dia membersihkan produk itu, disusunnya terus dibersihinnya dengan bersih gitu, ditata dengan sedemikian rupa rapinya supaya produk itu kelihatan banyak gitu dan tidak berserak. Jadi tidak kelihatan kalau produk itu seperti berkurang gitu. Terus yang selanjutnya menyembunyikan produk di dalam badan. Nah, bisa saja orang itu menyembunyikan produk itu di dalam baju, atau di dalam misalnya kita memakai baju yang longgar-longgar gitu. Biasa orang pencurian, motif pencurian, dia memasukkan produk itu ke dalam bajunya tersebut. Jadi itu mempengaruhi kemungkinan terjadinya pencurian motif cara memasukkan produknya ke dalam baju. Terus selanjutnya menggunakan produk, seperti misalnya halnya kita menggunakan produk, kan kita ke suatu mall, kita pasti pernah ya, ini secara tidak langsung pernah kita lakui, karena kita misalnya mencoba parfum. Nah, kita semprotkan parfum itu ke pakaian kita, atau kita tes body lotion gitu ke tubuh kita. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah mencuri bagian isi dari produk tersebut. Nah, terus selanjutnya itu bukti pembayaran palsu. Dengan kita bukti pembayaran palsu, pencurian semacam ini dilakukan dengan mengambil produk dalam jumlah besar dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu dan melewati kasir seakan-akan produk telah terbayar. Nah, kita kan udah ngasih kayak kita udah bayar ke kasir, kan kita dapat struknya gitu kan. Nah, kita bisa saja kita masuk lagi ke dalam toko itu lagi, baru kita seperti pura-pura berbelanja. Nah, kita bisa saja ngambil suatu produk, masukin ke dalam kantong. Nah, nanti kalau misalnya orang itu kayak curiga gitu, kita bisa tunjukin struknya. Jadi secara tidak langsung kita terhindar dari pencurian, tapi secara tidak langsung juga kita udah termasuk mencuri produk dari toko tersebut. Nah, terus yang terakhir mengubah label harga. Pencurian ini dilakukan merubah label harga. Pencurian ini dilakukan dengan menukar atau mengubah label harga dari yang mahal ke murah. Misalnya ada baju kita beli, terus kita kayak menukarkannya gitu. Label misalnya baju yang sebelah itu harganya 50.000. Nah, baju yang ingin kita beli ini misalnya harganya 100.000. Jadi kita menukarkan label harga yang 50.000 tadi, kita tempelkan ke yang baju yang ingin kita beli yang 100.000. Jadi otomatis itu kita sudah mencuri sebagian produk dari toko tersebut, karena kita udah mencuri banyak ya, 50% dari harga tersebut. Nah, terus ada yang kedua, pencurian oleh karyawan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa juga. Yang pertama itu membawa produk keluar. Nah, yaitu karyawan toko membawa produk keluar toko atau counter untuk disembunyikan di tempat sampah atau tas belanja. Nah, si karyawan ini mencuri produk tersebut dengan membawanya ke tempat lain, jadi tidak mudah ketahuan gitu. Terus yang kedua, menginformasikan potongan, yaitu karyawan toko dengan sengaja memberikan potongan harga ke teman atau keluarga yang membeli produk di tokonya tersebut. Misalnya lagi ada promo, penjaga tokonya ini kasih tahu ke temannya atau keluarganya untuk membeli produk yang promo. Nah,
Jadi kalau ke orang lain gitu, dia tidak menginformasikan produk itu apakah promo atau tidak, dia tidak informasikan, tetapi kepada kerabatnya dia menginformasikan itu semua, berarti itu termasuk motif pencurian atau penipuan gitu ya. Terus yang selanjutnya, penggunaan dana perusahaan. Dengan penggunaan dana perusahaan, yaitu karyawan yang menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Itu misalnya dia ngambil uang perusahaan atau seperti modalnya gitu, diambil sedikit aja, itu udah termasuk motif pencurian, pengambilan dana perusahaan dengan tidak ada konfirmasi ke pemiliknya, itu termasuk pencurian. Terus selanjutnya, memberi informasi keluar, yaitu karyawan dengan sengaja memberi informasi ke pihak luar, misalnya tentang prosedur keamanan toko, atau bisa juga dengan memberikan kunci counter untuk rekan yang akan mencuri di toko tersebut. Dia kasih kunci ke orang lain gitu, ke counter lain. Nah, jadi counter lain nanti dengan gampang masuk, dia sudah tahu kayak mana jalannya, itu dia udah tahu. Jadi dengan gampang counter lain ini masuk ke counter kita untuk motif pencurian atau penipuan ini. Terus yang terakhir itu menyembunyikan produk, yaitu karyawan dengan sengaja menyembunyikan produk tertentu di dalam toko untuk dikeluarkan pada saat terjadi markdown dari produk tersebut, sehingga karyawan ini dapat membeli dengan harga yang lebih murah. Nah, dia kalau lagi misalnya ibaratkan kalau lagi promo, dia itu kayak menyembunyikan barang itu, biar kan lagi promo pasti orang berbondong-bondong datang untuk membelinya karena dia lagi murah, jadi banyak dong yang ingin membelinya. Nah, si karyawan toko ini pintar, dia menyembunyikan barang itu pada saat lagi promo. Nah, nanti pas promonya udah habis, nah pasti produk itu terjual lebih tinggi lagi kan, harganya lebih mahal, otomatis pas sudah tidak promo, harga biasa pasti lebih mahal kan dibandingkan promo. Nah, pas harganya udah normal, udah tidak promo lagi, nah pada saat itu juga mereka kayak keluarin produknya untuk dijual. Nah, itu secara tidak langsung sudah melakukan pencurangan motif ini, motif penipuan gitu. Nah, secara tidak langsung itu udah melanggar suatu aturan atau suatu tindak kejahatan. Nah, sekian penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.